Jadi daripada Pak Mahfud MD disalahkan oleh rakyat, lebih baik sebenarnya dia keluar dari lingkaran pemerintah saat ini supaya tidak terbawa dalam arus rejim yang sangat konyol ini. Ya, daripada rakyat Indonesia menyalahkan Pak Mahfud MD yang sebenarnya lebih paham soal Perpu Cipta Kerja ini, ya jelas ya saya harus mengakui itu bahwa beliau lebih paham daripada Presiden Jokowi malah. Halo sahabat milenial dimanapun saat ini berada, apa kabarnya? Nah, ini pertemuan pertama kita untuk tahun 2023. Sebelum kita masuk ke topik, kita mau minta maaf dulu ya untuk absensi kita beberapa minggu belakangan, mungkin karena kegiatan dan kesibukan, kita nggak bisa menyapa teman-teman. Kita langsung saja, kita akan masuk ke topik kita pada malam hari ini mengenai Perpu Cipta Kerja. Eh, Langsung aja saya akan tanyakan menurut Kayu Sadar nih. Presiden Jokowi kan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja di mana diklaim bahwa Perpu Cipta Kerja itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, gimana nih menurut Kayu Sadar mengenai Undang-Undang Perpu Cipta Kerja ini? Ini sebelumnya adalah RUU yang telah disampaikan oleh pemerintah dan telah disampaikan kepada MK. Ya, artinya pemerintah bersama DPR yang telah menyusun undang-undang ini sebelumnya, RUU ini. Dan saat itu ditolak, 2021 yang lalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa ini tentangan ya dengan eh, beberapa pasal di dalamnya itu bertentangan dengan konstitusi kita, dan MK pada saat menolak itu sekaligus meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki beberapa pasal yang dinilai inkonstitusional itu. Jadi bukan menolak bahwa tidak diterima secara keseluruhan, tetapi ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Makanya itu dikembalikan kepada pemerintah. Dan jika tidak diperbaiki selama 2 tahun, artinya saat ditolak itu 2021, maka mestinya 2023 ini jika tidak diperbaiki, maka sepenuhnya akan ditolak oleh MK. Tapi pemerintah belum memperbaiki itu hingga hari ini. Nah, lalu muncullah inisiatif sepihak oleh Presiden Jokowi untuk mengesahkannya melalui Perpu. Ini yang dinilai sangat tidak konstitusional oleh banyak kalangan karena seharusnya setelah diuji oleh MK itu maka seharusnya itu diperbaiki. Nah, ini malah tidak diperbaiki tetapi disahkan melalui Perpu oleh Presiden. Nah, itu sangat kita sayangkan sekali. Peristiwa ini sebenarnya bisa dikatakan sewenang-wenang dan telah melangkahi fungsi dari baik itu MK dan baik juga DPR sebagai mitra dari pemerintah, karena seharusnya dalam pembentukan undang-undang itu pemerintah bersama dengan DPR dalam pengesahannya, tetapi ini sepertinya sepihak langkah cepat supaya ini dianggap bahwa sangat urgent. Nah, tetapi jelas-jelas beberapa pasal di dalamnya itu bertentangan dengan konstitusi kita. Dan ini juga dinilai sangat otoritarianisme, ya, menghilangkan fungsi check and balance kewenangan antar lembaga. Artinya tidak perlu lagi didiskusikan bersama DPR, langsung saja secara sepihak Presiden Jokowi menerbitkan perpunya Cipta Kerja ini. Karena misalnya ketika itu diperbaiki, dibawa di meja DPR, maka DPR akan menyampaikan, oh iya, itu kan perlu direvisi, perlu diperbaiki. Nah, mungkin di situ membutuhkan waktu, tapi ini tidak dibawa lagi ke meja diskusi itu untuk diperbaiki. Langsung ditetapkan sebagai perpu, dan itulah yang disebut dengan otoritarianisme ini, menggunakan kewenangan sendiri, padahal itu sebenarnya sudah sangat fatal sekali dan jelas-jelas telah mendapat predikat tidak baik dari Mahkamah Konstitusi.
Nah, gimana nih menurut Kayu Sadar tentang alasan Presiden Jokowi nekat memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja seperti ini, sementara itu sudah memaksakan kewenangannya untuk memberlakukan peraturan ini. Apa alasannya sampai senekat itu? Menurut pengamatan saya, Presiden Jokowi ini bukan nekat apa namanya ya, secara positif ya, tapi kita menyebutnya secara gamblang, sembarangan, tanpa melakukan eh, pertimbangan yang lebih lebih dalam. Dan ini juga sangat tidak rasional karena sebelumnya Presiden Jokowi dalam temu pers setelah mengesahkan eh, Perpu Cipta Kerja ini menyampaikan bahwa kita ini kelihatan normal ekonominya, tetapi diintip oleh ancaman global. Nah, di sini sebenarnya saya mengatakan ini keliru ya. Di lain sisi Presiden Jokowi mengglorifikasikan bahwa ekonomi kita naik, ekonomi kita roket ya kan. Tetapi pernyataannya di Temu Pers ini juga menunjukkan bahwa Indonesia itu lemah dan memang tidak salah ya kalau selama ini kita bilang bahwa kita mengatakan Presiden Jokowi ini selalu menyampaikan hal-hal yang paradoks ya dengan situasi yang sebenarnya. Eh, dan dia mengakui hal itu pada saat temu pers itu, artinya pengesahan Perpu ini memang urgent sebab ancaman global mengintip Indonesia ini. Jadi itu harus disegerakan pengesahannya. Nah, makanya sebenarnya kalau memang ekonomi kita ini lemah, ya udah IKN itu seharusnya ditunda untuk sementara, bukan dibatalkan, tapi ditunda daripada negara ini menjadi babak belur karena ekonomi yang tidak bisa terkendali. Apalagi ini ancaman resesi global akan semakin dekat. Ya, makanya berkali-kali kita menyampaikan bahwa IKN itu sebaiknya ditunda dulu karena hal yang paling utama bagaimana mewujudkan Indonesia masyarakat yang sejahtera, bukan masalah IKN-nya yang megah, tetapi sementara warga negaranya masih tinggal di gubuk-gubuk derita. Nah, dan ini juga bisa jadi isu supaya bisa menjadi alasan nantinya bahwa ekonomi kita lagi lemah. Oke lah, lebih baik kita menunda pemilu. Tapi jangan lupa dari kemarin juga Ibu Megawati menolak ya penundaan pemilu. Artinya pemilu harus jalan. Jadi walaupun misalnya Pak Presiden Jokowi masih ingin melanjutkan masa periode atau menunda menunda pemilu, tetapi itu tidak akan bisa kalau tidak ada partai ya gimana caranya ya. Dan kita tetap menyampaikan kepada pemerintah bahwa sebaiknya IKN itu ditunda untuk sementara menunggu ekonomi nasional kembali stabil seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 dan 2018. Nah, kalau begitu dengan ancaman-ancaman yang barusan Kayu Sadar jelaskan nih, gimana menurut pendapat Kayu Sadar nih negara Indonesia sendiri merespon tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kalau menurut saya sebenarnya Presiden Jokowi ini sudah sepantasnya, sudah selayaknya di impeachment ya oleh DPR. Pemakzulan itu sudah layak seharusnya karena telah melanggar beberapa konstitusi. DPR itu punya hak untuk melakukan impeachment itu dengan memanggil Presiden Jokowi dan bisa dengan juga sampai pada proses pemberhentian karena ini sudah jelas-jelas ada dalil, ada bukti konkret yaitu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini karena itu kan sudah ditolak ya oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan penuh atas review undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Jadi sudah memenuhi syarat seharusnya untuk diimpeachment oleh DPR. Dan bukti-bukti lain juga adalah beberapa daerah di Indonesia hari ini ada sekitar 200 kabupaten kota dipimpin oleh pejabat pemerintah yang bukan hasil pemilu, tetapi pejabat yang diangkat langsung oleh Mendagri sehingga menghilangkan kedaulatan rakyat ya. Maka
pejabat tersebut hanya berutang kepada pemerintah, bukan berutang kepada rakyat. Masyarakat juga susah untuk mengontrol dan masyarakat juga akan susah untuk menyampaikan aspirasi dan sebaliknya juga sulit juga untuk menampung aspirasi masyarakat karena dia secara politik tidak terbebani dengan masyarakat. Jadi pemimpin itu tidak bisa membangun hubungan secara emosional terhadap rakyat, tetapi hubungan yang terbangun itu antara dia dengan rejim. Jadi eh, itu juga bisa menjadi acuan-acuan DPR untuk mengimpeachment Presiden Jokowi. Penerbitan Perpu Cipta Kerja ini benar-benar mempermalukan negara. Jadi ya sebaiknya orang-orang hebat yang tidak bisa menyelamatkan Jokowi selama ini seperti Pak Mahfud MD lebih baik keluar saja dari kabinet ya daripada disalahkan oleh rakyat karena Pak Mahfud MD mungkin lebih rasional memahami Perpu Cipta Kerja ini dan bahwa banyak sebenarnya yang salah di dalamnya tapi dia beliau tidak punya kewenangan untuk menolak itu karena dia hanya pembantu presiden. Jadi daripada Pak Mahfud MD disalahkan oleh rakyat, lebih baik sebenarnya dia keluar dari lingkaran pemerintah saat ini supaya tidak terbawa dalam arus rejim yang sangat konyol ini. Ya, karena kan dia tidak punya kewenangan untuk menegur atau membantah dan itu keputusan Presiden Jokowi. Jadi daripada kita menyalahkan dia, daripada rakyat Indonesia menyalahkan Pak Mahfud MD yang sebenarnya lebih paham soal Perpu Cipta Kerja ini, ya jelas ya saya harus mengakui itu bahwa beliau lebih paham daripada Presiden Jokowi malah. Oke, baik. Sekian untuk topik kita malam hari ini. Kita akhiri pembicaraan kita. Sebelum kita menutup, untuk tahun baru ini, saya sendiri Justina, dan mungkin Kayu Sadar, minta maaf. Kita acara maaf-maafannya terlambat, teman-teman. Kita minta maaf sekali lagi. Dan jika ada kata-kata atau ucapan kami yang kurang berkenan untuk teman-teman semuanya, kami mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kayu Sadar. Ya, terima kasih.